أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tiada bosan-bosannya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat, hidayah serta inayahnya, kembali lagi kita berkumpul bersama mengundang hadirnya baginda Rasulullah dengan harapan yang kuat. Berkumpulnya kita tak hanya di tempat-tempat yang kita singgahi, yang kali ini di rumahnya saudara kita Farid, tapi juga merupakan catatan khusus bagi Rabbi, sehingga nantinya ketika kita berada di alam mahsyar, kita akan berkumpul bersama dengan guru kita, di bawah bendera guru kita, bersama menghadap kepada baginda Rasulullah, dan bersama dengan baginda Rasul di bawah bendera baginda Rasulullah, kita bersama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Tibalah kita di penghujung dari bulan Safar, yang besok malam insyaallah kita memasuki bulan yang dimuliakan oleh Allah, karena di bulan itu dilahirkan baginda Rasulullah. Suatu kebanggaan bagi kita. Kembali lagi kita bisa berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah karena baginda Rasulullah. Tentunya banyak pembicara akan menceritakan tentang kelahiran baginda Rasulullah. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada baginda Rasulullah SAW, maka pantaslah kita untuk mengenal siapa beliau. Kemarin mungkin yang ikut kumpulan Fajaka, Buya sedikit menjelaskan bahwa baginda Rasulullah SAW memiliki dua nama agung. Yang pertama adalah Ahmad dan yang kedua adalah Muhammad. Ahmad adalah nama beliau di langit, sedangkan Muhammad adalah nama beliau di bumi. Kita sudah sering mendengar ini, tapi tahukah kita apa sih maksudnya? Kenapa beliau dipanggil dengan panggilan Ahmad? Kenapa beliau diberi nama Ahmad? Dan kenapa beliau diberi nama Muhammad? Ahmad secara kata, secara kalimat diartikan orang yang sering memuji. Yani di sini baginda Rasul sering memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di langit terkenal beliau dengan nama Ahmad, karena seringnya beliau di langit memuji Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dilahirkan, beliau diberi nama dengan nama Muhammad, karena beliau sangat sering dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita juga sudah sepantasnya untuk memuji beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Banyak sekali nama-nama beliau, ada Yasin, Toha. Di bulan Maulid atau di bulan Rabiul Awal beliau dilahirkan, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Alhamdulillah masih tahu semua. Hari Senin. Waktunya subuh. Ya, jadi harus tahu juga ya. Beliau dilahirkan pada
pada subuh pada hari Senin tanggal 12 April. Tahun gajah. Kenapa kok disebut tahun gajah? Karena Abraham. Karena di saat itu, di tahun itu tentara Abraham yang menggunakan gajah berusaha menyerang Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Abraha ini raja di daerah Mesir. Abraha melihat Makkah begitu populer karena adanya Ka'bah. Abraha membangun juga bangunan yang megah di Mesir. Tapi apa? Tidak ada yang pergi. Kok Mesir? Yaman. Sorry. Daerah Yaman. Nah, Abraham membangun juga di Yaman. Tapi tidak ada yang pergi. Yang pergi cuma ke daerah Makkah. Perginya ke Baitullahil Haram. Akhirnya Abraham berinisiatif untuk menghancurkan Ka'bah agar mereka bisa pergi ke Yaman. Rupanya rencananya digagalkan oleh Allah dengan Allah mengutus burung ababil membawa batu dari neraka. Yang menurut sebagian riwayat dan dijelaskan juga di Al-Quran bahwa batu itu bukan dilemparkan, dijatuhkan. Oleh ababil itu dijatuhkan, bukan dilemparkan, dijatuhkan. Tapi ketika jatuh, sama halnya dengan daun yang dimakan ulat, batu itu langsung jatuh, langsung nembus badan orang-orang yang ada saat masa. Saking panasnya, saking kuatnya batu. Kalau batu di sini mungkin teka eko tepaki mungkin dikatok batu. Batu itu yang dari neraka Allah kirimkan melalui ababil, dijatuhkan oleh ababil, langsung tembus ke badan-badannya orang-orang tentara. Allahumma sholli ala sayyidina. Sedikit cerita tentang sebelum kelahiran baginda Rasulullah. Sayyidah Aminah. Tahu ya Sayyidah Aminah ya? Apa Sayyidah Aminah? Ibunda baginda Rasulullah. Apanya siapa? Abdullah. Kakeknya? Abdullah. Takut apa? Ibunda baginda Rasulullah Sayyidah Aminah pernah berkata, ketika aku sedang mengandung kekasihku Muhammad, di awal-awal kandungan, sekitar awal bulan, yang ketika itu adalah bulan Rajab, kata saya, datanglah seorang padaku ketika aku sedang tidur malam. Datang orang padaku dengan wajah yang elok rupawan, ganteng. Kaget, kata saya, siapa orang ini? Lalu orang itu berkata, marhaban bika ya Muhammad. Ini Sayyidah belum tahu siapa nama putra yang sedang dikandung. Tapi orang itu berkata, marhaban bika ya Muhammad. Lalu aku bertanya, kata Sayyidah, siapakah engkau? Lalu dia menjawab, aku adalah Adam alaihissalam. Aku adalah ayah sekalian manusia. Lalu Sayyidah berkata, apa yang kau inginkan? Nggak ada, kata Abdullah. Aku hanya ingin mengabarkan kabar gembira untukmu, wahai Aminah. Bergembiralah kamu, wahai Aminah, karena yang ada dalam kandunganmu adalah Sayyidil Bashar, memimpin para manusia. Allahumma sholli ala sayyidina. Menginjak bulan kedua, kata Sayyidah Aminah, datang lagi seorang lelaki kepadaku. Seraya berkata, assalamualaikum ya Rasulullah. Keselamatan untukmu, wahai utusan Allah. Bertanyalah aku, siapakah engkau? Dia menjawab, aku adalah Syir. Tahu Syir?
Tidak tahu Syekh? Syekh adalah seorang nabi. Beliau adalah putra dari Nabi Allah Adam. Syekh. Nabi Allah Syekh datang kepada Sayyidah Aminah. Nabi Allah Syekh ini yang kalau tidak salah 2 atau 3 keturunan ke bawah itu Nabi Allah. Kakeknya Nabi Allah. Beliau berkata, aku ingin memberikan kabar gembira untukmu wahai Aminah. Bergembira kau wahai Aminah, karena yang engkau kandung sekarang adalah sahibut takwil wal hadis, pemilik takwil dan hadis. Di bulan ketiga kata Sayyidah Aminah, datang lagi seorang lelaki yang elok rupawan. Lalu dia berkata, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Salam untukmu wahai Nabi Allah. Aku bertanya, siapa engkau? Dia menjawab, aku adalah Idris. Apa yang kau inginkan? Kata Sayyidah Aminah. Gembiralah engkau wahai Aminah, engkau sedang mengandung Nabiul Rais, Nabi pemimpin. Lalu di bulan keempat datang seorang lelaki lagi. Dia berkata, Assalamualaikum ya Habibullah. Selamatan untukmu wahai kekasih Allah. Aku pun bertanya, siapa engkau? Dia menjawab, aku adalah Nuh. Apa yang kau inginkan? Kata Sayyidah Aminah. Beliau berkata, bahagialah wahai Aminah, engkau sedang mengandung Sahibun Nasr wal Futuh, pemilik pertolongan dan kemenangan. Ini baru bulan keempat, belum lahir baginda Rasulullah SAW. Di bulan kelima datang lagi seorang lelaki yang berkata, Assalamualaikum ya Safatullah. Salam untukmu wahai sahabat karib Allah. Lima udah, julukannya Rasulullah udah 5 di sini. Lain dengan Ahmad sama Muhammad tadi. Lalu aku bertanya, siapakah engkau? Kata Sayyidah Aminah. Dia menjawab, aku adalah Hud alaihissalam. Apa yang kau inginkan? Beliau berkata, bergembiralah wahai Aminah, engkau sedang mengandung sahibul syafa'ah fi yaumil masyhur. Engkau sedang mengandung seorang pemilik syafaat di hari persaksian, yakni hari kiamat. Di sini, di waktu ini sudah diketahui bahwa Rasulullah akan memberikan syafaat di hari kiamat. Di bulan ke-6 datang lagi seorang lelaki. Beliau berkata, Assalamualaikum ya rahmatullah. Salam untukmu wahai rahmatnya Allah. Padahal Al-Quran belum diturunkan, belum disebutkan bahwa rahmatan lil alamin. Ketika ditanya siapakah engkau, kata Sayyidah Aminah, dia menjawab, aku adalah Ibrahim Al-Khalil. Bahagialah engkau wahai Aminah, engkau sedang mengandung Nabiul Jalil, Nabi yang agung. Di bulan ke-7 datang pula seorang lelaki yang tampan rupawan. Dia berkata, Assalamualaikum ya manikhtarullah. Salam untukmu wahai orang yang telah dipilih oleh Allah. Ketika ditanya siapakah engkau, dijawablah oleh beliau, aku adalah Ismail. Kakek-kakeknya semua ini, kakek-kakeknya baginda Rasul semua. Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah apa tadi? Hud, Nabi Allah Idris, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Adam, Nabi Allah ya. Bergembiralah engkau wahai Aminah, kata Nabi Allah Ismail, engkau sedang mengandung Nabiul Malih, Nabi yang elok rupawan. Karena juga kita ketahui bahwa ketampanan bagi Rasul bahkan melebihi ketampanan dari Nabi Allah Yusuf. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ketampanan Nabi Allah Yusuf ini adalah kumpulan dari ketampanan orang-orang dari Nabi Allah Adam ila yaumil qiyamah. Sedangkan ketampanan bagi Rasul adalah 2 kali dari ketampanan bagi ketampanannya Nabi Allah Yusuf. Di bulan ke-8 datang lagi seorang lelaki. Dia berkata,
Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam untukmu wahai pilihan Allah. Ketika ditanya siapakah kau, dia menjawab, aku adalah Musa bin Imran, kalimullah. Apa yang kuinginkan, kata Sayyidah Aminah? Kabar gembira wahai Aminah. Aku ingin memberikan kabar gembira untukmu wahai Aminah. Engkau sedang mengandung man yunzalu alaihi Quran, orang yang akan diturunkan kepadanya Al-Quran. Di bulan ke-9, di penghujung masa kehamilan, di bulan Rabiul Awal, datang seorang laki-laki lagi kepada beliau. Beliau berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ketika aku bertanya siapakah engkau, dia menjawab, aku adalah Isa bin Maryam. Kemudian beliau berkata, gembiralah engkau wahai Aminah, engkau sedang mengandung Nabiyul Mukarram wa Rasulul Mu'azzam. Engkau sedang mengandung Nabi yang dimuliakan dan Rasul yang diagungkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bahkan tak lepas dari situ, ketika beliau dilahirkan, disambut langsung oleh malaikat Jibril. Dibawalah oleh malaikat Jibril. Saat itu ada saksinya yang bernama Syafa, bidannya Sayyidah Aminah. Syafa melihat langsung malaikat Jibril yang mengangkat baginda Rasulullah SAW. Diangkatlah baginda Rasul oleh malaikat Jibril. Syafa, mau dibawa kemana? Kata Syafa. Mau saya bawa ke daerah barat sana. Akan saya bawa ke daerah barat, akan saya umumkan bahwa dia adalah Rasulullah SAW. Dia adalah pembawa syafaat bagi umat manusia. Dibawalah ke barat oleh malaikat Jibril dan rombongan para malaikat. Tak lama lewat lagi di atas rumah tempat Sayyidah Aminah melahirkan. Dilihat oleh siapa? Siapa yang lihat cuma? Kata siapa? Mau dibawa kemana lagi kamu ini? Mau saya bawa ke timur. Cukup bagian barat sudah tahu, sekarang bagian timur harus juga tahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sedikit cerita tentang kemuliaan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan sedikit cerita tentang kelahiran baginda Rasul ini menambah kecintaan kita kepada Allah, kepada baginda Rasulullah SAW. Yang dengan cinta kepada baginda Rasul itu akan memberikan jalan kecintaan Allah kepada kita. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan Muhammad, kalau memang kamu ini mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Maka kau akan dicintai oleh Allah dan kau akan diampuni oleh Allah. Satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan cinta dari Allah adalah mengikuti baginda Rasul. Dan cara untuk kita bisa mengikuti baginda Rasul adalah dengan cinta kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.